Pertama-tama kita akan mengenal lebih lanjut tentang Daulah Abbasiyah. Pengertian tentang Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah kerajaan Islam yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekhalifahan ini dimulai oleh Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah. Keturunan Abbasiyah memerintah secara turun-temurun. Lalu ada awal kekuasaannya. Abu al-Abbas menjadi khalifah pertama pada tahun 750 Masehi setelah menang melawan Bani Umayyah. Ia wafat pada tahun 754 Masehi karena penyakit cacar dan digantikan oleh saudaranya, Abu Ja'far al-Mansur, yang melanjutkan kekuasaan Abbasiyah selama 5 abad. Masa keemasan Abbasiyah terjadi di era Harun al-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi. Pada masa ini, yang pertama, kekuasaan meliputi wilayah India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Yang kedua, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya berkembang pesat. Lalu, kemundurannya. Yang pertama, mulai melemah di era Al-Ma'mun dengan banyak wilayah memerdekakan diri seperti Persia, Turki, dan Mesir. Yang kedua, tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah runtuh setelah Baghdad ditaklukkan oleh bangsa Mongol, menandai akhir kejayaan Abbasiyah. Terima kasih. Selanjutnya ada keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. Kota Baghdad, ibu kota Irak, memiliki sejarah panjang dan kaya yang mencerminkan kekuatan budaya dan intelektual dunia Islam. Pada kejayaannya, terutama di era Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan. Keindahannya terlihat dalam arsitektur megah, pasar yang ramai, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang besar. Salah satu aspek yang menonjol dalam kota ini adalah keberadaan Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, sebuah lembaga ilmiah yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Daya tarik utama Bait al-Hikmah terletak pada peranannya dalam menerjemahkan karya-karya besar dari Yunani, India, dan Persia yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Eropa. Kegiatan ilmiah di Bait al-Hikmah mencerminkan semangat pencarian ilmu kebijaksanaan yang merupakan bagian integral dari budaya Maghrib pada masa itu. Selanjutnya, pengenalan Bait al-Hikmah tentang ilmu pengetahuan, yaitu Bait al-Hikmah yang berarti rumah hikmah atau rumah kebijaksanaan, adalah sebuah pusat ilmu pengetahuan yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada abad ke-8. Di Baghdad, Irak, pusat ini menjadi salah satu simbol kejayaan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan. Perannya, Bait al-Hikmah yaitu berfungsi sebagai pusat penerjemahan, riset, dan studi. Banyak karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini membantu penyebaran ilmu pengetahuan di dunia Islam dan menjadi jembatan bagi ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani, Persia, India, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas meneladani produktivitas literasi dan keharmonisan intelektual antar agama. 1. Produktivitas. Kolaborasi lintas agama dalam proyek sosial seperti pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang kurang mampu atau kegiatan bersih-bersih lingkungan bersama. Yang kedua, literasi. Peningkatan pemahaman lintas agama melalui diskusi atau penerbitan buku tentang toleransi dan keberagaman. Yang ketiga, keharmonisan intelektual antar agama. Dialog dan penelitian bersama antar umat beragama untuk menyelesaikan suatu isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan tanpa memaksakan keyakinan masing-masing. Oke, sekian, terima kasih.